Alhamdulillah berjumpa kembali di Cermat Channel bersama saya, Jessica Husain. Semoga sahabatku baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Bagi yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like dan komen, agar channel saya terus berkembang dan menjadi nilai kebaikan inspiratif bagi kita. Di kesempatan ini sobatku, saya akan mengkisahkan tentang perjuangan panjang untuk keluar dari kehidupan malam diskotik ternama ibu kota. Ayo sobatku, langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Di sudut gemerlap kota metropolitan yang tak pernah tidur, Alina adalah sosok yang tampak menikmati sorotan lampu dan dentuman musik di sebuah diskotik terkenal. Wanita muda itu selalu menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kecantikannya yang memikat, tetapi juga karena keberaniannya bergaul dengan para pengunjung dari berbagai lapisan sosial. Namun di balik senyumnya yang memukau, Alina menyimpan luka yang dalam. Kehidupan keras di masa lalu telah membawanya terjerumus ke dunia malam. 5 tahun sebelumnya, Alina hanyalah seorang gadis desa polos yang merantau ke kota demi mengejar mimpi, menjadi seorang perancang busana terkenal. Namun kenyataan di kota besar tidak seperti yang ia bayangkan. Ia bekerja sebagai pelayan kafe kecil, tetapi penghasilan yang tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari membuatnya mudah tergoda oleh janji manis seorang teman yang mengajaknya bekerja di dunia hiburan malam. Pada awalnya, Alina hanya menjadi pemandu lagu di sebuah karaoke mewah. Namun, lingkungan dan tuntutan pekerjaan perlahan mengikis prinsip hidupnya. Tak lama, ia terjebak dalam lingkaran prostitusi, melayani tamu-tamu kaya yang membayar mahal untuk kecantikannya. Gemerlap dunia malam yang awalnya terasa seperti kebebasan berubah menjadi jeratan yang sulit dilepaskan. Malam-malam berlalu dengan pesta, alkohol, dan janji palsu kebahagiaan. Alina mulai kehilangan jati dirinya. Setiap pagi, ketika matahari terbit, ia kembali ke apartemennya yang kosong dengan hati yang semakin hampa. Ia ingin keluar, tapi rasa takut akan kesendirian, ancaman dari para pengelola, dan kebutuhan ekonomi membuatnya bertahan. Pertemuan dengan sosok yang mengubah hidupnya. Pada suatu malam, seorang pengunjung bernama Faris datang ke diskotik tempat Alina bekerja. Faris adalah pria yang tampak berbeda. Di tengah riuh rendah suara musik dan keramaian, tatapan Faris tidak dipenuhi nafsu seperti kebanyakan tamu lainnya. Ia datang hanya untuk menemani seorang teman yang merayakan ulang tahun. Ketika matanya bertemu dengan Alina, Faris melihat sesuatu yang berbeda, bukan hanya kecantikan, tetapi juga kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Faris mulai sering datang, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berbicara dengan Alina. Ia mendengar kisah hidup Alina dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Dalam percakapan mereka, Faris mulai menunjukkan sisi lain kehidupan yang sederhana, damai, dan penuh makna. Ia bercerita tentang pengalamannya yang pernah kehilangan arah, namun berhasil menemukan kedamaian dengan mendekatkan diri kepada Allah. Awal perjuangan keluar dari dunia gelap. Semakin lama Alina berbicara dengan Faris, semakin kuat keinginannya untuk meninggalkan dunia malam. Namun, keluar dari dunia ini bukanlah hal yang mudah. Alina tahu bahwa ada risiko besar jika ia mencoba melarikan diri. Ia takut akan ancaman dari orang-orang yang mengendalikan bisnis tersebut. Tetapi ia juga tahu bahwa bertahan hanya akan menghancurkan dirinya lebih jauh. Dengan bantuan Faris, Alina mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk melepaskan diri. Faris menghubungkannya dengan seorang ustazah yang bersedia membimbingnya secara rahasia. Perlahan, Alina mulai belajar tentang agama,
menemukan kembali nilai-nilai yang dulu pernah ia yakini. Ia juga mulai menabung dari penghasilannya, meski itu sulit karena tekanan keuangan yang terus membayangi. Namun, perjuangan Alina tidak selalu mulus. Ada malam-malam di mana ia merasa sangat lemah, ingin menyerah, dan kembali pada kenyamanan semu yang ditawarkan dunia malam. Tetapi setiap kali ia terpuruk, Faris selalu ada untuk mengingatkannya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Perjalanan menuju kebebasan. Perjalanan Alina untuk keluar dari dunia malam adalah perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Ia harus menghadapi ancaman dari mantan teman dan atasan, kehilangan beberapa orang yang dulu dianggap sahabat, serta menghadapi cemoohan dari mereka yang meragukan tekadnya. Namun, dorongan dari Faris dan Ustazah yang terus mendukungnya memberikan kekuatan luar biasa. Setelah bertahun-tahun terperangkap dalam dunia malam, Alina akhirnya mengambil langkah pertama untuk melepaskan diri. Dengan bantuan Faris, ia menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota sebagai tempat berlindung. Alina tahu bahwa ini adalah awal yang sulit, tetapi tekadnya untuk berubah lebih kuat dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. Malam pertama di tempat barunya terasa sunyi dan menakutkan. Tidak ada lagi gemerlap lampu diskotik, musik yang memekakan telinga, atau keramaian orang-orang. Hanya ada dirinya sendiri dan doa yang perlahan ia ucapkan, memohon kekuatan dari Allah. Faris mengunjunginya setiap beberapa hari, membawakan makanan dan buku-buku tentang kehidupan yang lebih bermakna. Ia juga mengenalkannya pada komunitas kecil yang terdiri dari orang-orang yang juga berusaha hijrah. Namun, tak semuanya berjalan lancar. Pemilik klub malam tempat Alina bekerja sebelumnya mengirim orang-orang untuk mencarinya. Mereka mengancam akan mengungkap masa lalunya kepada masyarakat jika ia tidak kembali. Alina gemetar ketakutan, tetapi Faris dan komunitas barunya memberikan dukungan penuh. Mereka membantu melaporkan ancaman tersebut kepada pihak berwajib. Dengan bantuan mereka, Alina akhirnya mendapat perlindungan hukum. Hari demi hari, Alina mulai belajar menjalani hidup baru yang lebih sederhana. Ia mengambil pekerjaan kecil-kecilan, seperti menjahit pakaian dan membantu di sebuah warung makan milik seorang ibu yang baik hati. Meski penghasilannya jauh lebih kecil dibandingkan masa lalunya, Alina merasa hidupnya lebih bermakna. Salah satu hal tersulit dalam proses hijrahnya adalah menghadapi penyesalan yang terus menghantuinya. Alina sering teringat akan dosa-dosanya di masa lalu. Namun, Ustazah yang membimbingnya selalu mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya yang benar-benar ingin kembali. Dengan dorongan itu, Alina mulai rutin mengikuti kajian agama, sholat tahajud, dan membaca Al-Quran. Faris, malaikat penolong yang tak pernah lelah. Di sisi lain, Faris tetap menjadi pendukung setia Alina. Ia tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan semangat dan arahan. Meskipun ada perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka, Faris memilih untuk menahan diri. Baginya, prioritas utama adalah membantu Alina menemukan jati dirinya dan kembali kepada Allah. Melihat perubahan besar dalam diri Alina, Faris merasa haru. Wanita yang dulu ia temui di diskotik kini telah berubah menjadi sosok yang lembut, bersahaja, dan penuh rasa syukur. Ketulusan dan perjuangan Alina juga menginspirasi Faris untuk semakin memperbaiki dirinya sendiri. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah beberapa tahun berjuang di pinggiran kota, Alina merasa sudah waktunya untuk meninggalkan semua jejak masa lalunya. Dengan bantuan Faris dan komunitasnya, ia memutuskan untuk hijrah ke sebuah desa terpencil. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota,
tempat di mana ia bisa menjalani hidup sederhana tanpa gangguan dari masa lalu. Di desa itu, Alina tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan. Ia mengaji anak-anak desa dan membantu para wanita di sana dengan keterampilan menjahit yang ia kuasai. Hidupnya benar-benar berubah. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih damai, dan lebih bahagia. Faris tetap menjaga hubungan dengan Alina, meski dari kejauhan. Ia sering mengirim surat dan sesekali berkunjung, membawa kabar baik tentang dunia luar. Meskipun mereka tidak pernah secara resmi mengikat janji, hubungan mereka dipenuhi rasa saling menghormati dan mendukung. Di usia senjanya, Alina menjadi sosok yang dihormati oleh masyarakat desa. Kisah perjuangannya menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada kegelapan hidup. Ia menghabiskan hari-harinya dengan ibadah, berbagi ilmu, dan membantu sesama. Pada suatu malam, ketika Alina sedang berdoa dalam sholat tahajud, Allah memanggilnya kembali. Ia meninggal dalam keadaan sujud, dengan wajah yang tenang dan damai. Berita tentang kepergiannya membuat seluruh desa berduka. Faris, yang kini telah menjadi seorang tokoh agama, datang untuk mengurus pemakamannya. Di bawah langit yang cerah, Alina dimakamkan dengan penuh penghormatan. Faris berdiri di samping makamnya, mengucapkan doa terakhir untuk wanita yang telah mengajarinya arti sebenarnya dari perjuangan dan keikhlasan. Semoga Allah menerimamu dalam kasih-Nya, Alina. Hidupmu adalah bukti bahwa siapapun yang ingin kembali kepadanya tidak pernah terlambat. Mari kita lanjutkan menyimak perjalanan kisahnya berikut ini. Kepergian Alina meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang, terutama bagi masyarakat desa yang menyaksikan transformasinya dari seorang wanita yang terluka menjadi sosok yang penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan hati. Namun, kisah hidupnya tidak berhenti di sana. Meski ia telah tiada, jejak kebaikannya terus hidup melalui orang-orang yang pernah ia bantu. Alina tidak memiliki anak kandung, tetapi anak-anak desa yang pernah ia ajar mengaji, menganggapnya sebagai seorang ibu. Mereka mengenang Alina sebagai sosok yang selalu sabar dan penuh kasih. Dalam setiap pelajaran yang ia berikan, Alina tidak hanya mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, tetapi juga nilai-nilai kehidupan, kesabaran, kejujuran, dan keimanan. Salah satu anak didiknya, Aisyah, tumbuh menjadi seorang guru agama di desa itu. Dalam setiap kajiannya, Aisyah selalu menceritakan kisah perjuangan Alina sebagai inspirasi. Bu Alina mengajarkan kami bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan Allah, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat, katanya. Faris, yang dulu menjadi pemandu Alina untuk keluar dari kegelapan, merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia yakin bahwa kisah hidup Alina harus menjadi pelajaran bagi lebih banyak orang, terutama mereka yang terjebak di dunia malam, seperti Alina dahulu. Ia mulai menulis buku tentang kehidupan Alina. Buku itu diberi judul Cahaya dalam Kegelapan, Kisah Hijrah Seorang Wanita Malam. Dalam buku tersebut, Faris menggambarkan perjuangan Alina dengan penuh kejujuran dan empati. Buku ini menjadi populer, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di luar komunitas agama. Banyak yang tersentuh oleh kisah Alina, dan termotivasi untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Sebagai penghormatan kepada Alina, Faris mendirikan sebuah yayasan, yang diberi nama Cahaya Alina. Yayasan ini didedikasikan untuk membantu wanita-wanita yang terjebak di dunia malam, dan ingin keluar darinya. Yayasan ini menyediakan tempat perlindungan, pelatihan keterampilan,
dan bimbingan spiritual bagi mereka yang ingin memulai hidup baru. Salah satu program yayasan ini adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak terjebak dalam siklus kemiskinan yang sering menjadi akar masalah. Berkat yayasan ini, banyak wanita seperti Alina akhirnya berhasil keluar dari kehidupan kelam mereka dan memulai perjalanan hijrah. Kisah Alina terus hidup dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh Faris, Aisyah, dan masyarakat desa. Dokumentasi tentang perjalanan hidupnya bahkan diangkat menjadi film dokumenter yang berhasil memenangkan penghargaan di tingkat nasional. Film itu menyentuh hati jutaan penonton, menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Banyak yang mengirim surat ke yayasan, menceritakan bagaimana kisah Alina telah mengubah hidup mereka. Seorang wanita muda dari kota besar menulis, "Saya hampir menyerah pada hidup saya, tetapi setelah membaca kisah Alina, saya merasa bahwa saya masih memiliki harapan. Terima kasih telah membagikan kisahnya." Di desa tempat Alina dimakamkan, makamnya menjadi tempat yang sering dikunjungi orang-orang yang ingin merenung dan berdoa. Makam itu sederhana, hanya bertuliskan namanya dan sebuah kutipan dari Al-Quran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Masyarakat desa percaya bahwa Alina telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bagi mereka, Alina adalah bukti nyata bahwa rahmat Allah lebih besar dari dosa apapun, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Dalam salah satu surat terakhirnya kepada Faris, Alina menulis, "Jika Allah mengizinkan kisah hidupku menjadi cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan, maka itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Jangan pernah berhenti berbuat baik, Faris. Dunia ini membutuhkan lebih banyak cinta dan harapan." Surat itu kini disimpan di yayasan sebagai pengingat akan perjuangan Alina dan semangatnya yang tidak pernah padam. Meski tubuhnya telah tiada, semangat dan kebaikannya terus hidup, menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bertahun-tahun setelah kepergian Alina, kisah perjuangannya tetap hidup dalam hati banyak orang. Yayasan Cahaya Alina terus berkembang, membawa perubahan bagi ribuan wanita yang membutuhkan jalan keluar dari dunia gelap. Namun, kisah Alina tidak hanya menginspirasi mereka yang terjerat dalam kehidupan malam, tetapi juga masyarakat luas yang berjuang melawan dosa-dosa pribadi mereka. Faris, yang pernah menjadi sahabat dan pemandu Alina, kini menjalani hidup sebagai seorang ulama yang dikenal luas. Ia sering diundang ke berbagai kota untuk memberikan ceramah. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu menyisipkan kisah Alina sebagai contoh nyata tentang kuasa Allah yang dapat mengubah hidup siapa saja. Alina adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya, kata Faris di salah satu ceramahnya. Bahkan dalam kegelapan paling dalam, selalu ada cahaya yang menunggu mereka yang berani mengambil langkah untuk kembali. Faris tetap melanjutkan pengelolaan yayasan, memastikan visi Alina untuk membantu mereka yang terluka terus berjalan. Ia juga meluangkan waktu untuk menulis buku kedua tentang transformasi sosial yang dihasilkan oleh Yayasan Cahaya Alina, dengan harapan dapat menyebarkan pesan tentang pentingnya empati dan dukungan bagi mereka yang ingin berubah. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian,
yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.